Halo teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel ini dan seperti biasa sebelum sama-sama kita bertukar pikir untuk membahas mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita simak penjelasan ataupun tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung. Dan pertanyaan Nyai, apakah penyidik, kepolisian, dan Kapolri akan bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus? Sudah 3 perwira yang jadi korban untuk dinonaktifkan. Berarti lebih hebat Baradae daripada 3 perwira tersebut. Dan sampai detik ini, Baradae tidak pernah muncul di publik menguak kebenaran di atas kebenaran siapa pelaku itu dan dalam kasus ini. Ya. Maka begitu luarnya apresiasi masyarakat dan tingginya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan Kapolri. Karena harapan masyarakat sekarang adalah kepada Kapolri bersikap objektif, tegas. Siapapun orangnya, mau itu jenderal sekalipun, perwira tinggi di kepolisian, sikat, babat, tangkap, jeblosin ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbuatannya biadab, sudah melebihi PKI. Ya, itu polisi sesama polisi aja bisa bersikap seperti itu, apalagi dengan kami masyarakat kecil. Ngeri loh kami ini lama-lama. Ya. Dan kasus ini luar biasa banyak kejanggalan dan sudah banyak jenderal-jenderal yang memberikan statement itu penuh kejanggalan. Ya. Dengan Bapak Kapolri. Di tangan Bapak Kapolri. Kami memberikan harapan besar untuk bersikap tegas, adil. Ungkapkanlah fakta kebenaran itu, Bapak. Bapak orang yang beragama, orang yang punya Tuhan, orang yang taat beribadah. Maka sentuhlah nurani kita dengan kasih Allah. Agar timbul keadilan, kebenaran yang ada di hati kita. Kenapa Nyai begitu berapi-api dengan kasus ini? Karena banyak hal yang tidak masuk dalam logika Nyai. Nyai perempuan, walaupun Nyai tidak punya anak. Tapi begitu sakitnya, seorang ibu kehilangan anak yang sudah dibesarkan dari kecil, disekolahkan, sekarang menjadi seorang brigadir di kepolisian. Nyawanya mati sia-sia. Nyai aja kehilangan kucing, Nyai mati, Nyai itu histeris. Bisa berduka Nyai. Berminggu-minggu Nyai kehilangan kucing, berbulan-bulan. Sakitnya Nyai kehilangan kucing, apalagi seorang ibu. Putranya, putra kebanggaan, putra harapan keluarga. Mati sia-sia di tangan para manusia-manusia biadab. Tidak berhati dan tidak punya nurani. Di mana hati nurani kalian? Kalian gak suka dengan statementnya, silakan. Mau habisinya juga silakan. Nyai gak takut. Nyai bela kebenaran, Nyai bela rakyat kecil. Di mana nurani kalian? Oke, nah itu dia teman-teman ya. Penjelasan ataupun pernyataan tegas dari Nyai Dewi Tanjung yang meminta agar kasus ini diungkap ke publik seterang-terangnya. Bahkan beliau tadi mengatakan tidak takut ya, bersedia ya untuk kemudian terus mengawal perkembangan ataupun dinamika dari kasus ini karena memang banyak banget netizen ataupun kemudian pegiat media sosial lainnya yang juga intensif sekali memberikan perhatian terhadap hal yang seperti ini dan bukan hanya mereka teman-teman. Saya pun yakin teman-teman yang ada di sini, saya perhatikan di komentar-komentar luar biasa, banyak banget tanggapan-tanggapan, banyak banget komentar-komentar yang kemudian bermunculan ataupun kemudian ya disampaikan di media sosial ini terkait dengan adanya keraguan, adanya kejanggalan, adanya ya rasa keingintahuan untuk mengungkap sebenarnya ya apa yang terjadi sehingga Brigadir Joshua ini bisa sampai pada satu kondisi yaitu meninggal dunia. Jadi sebenarnya yang terjadi itu bagaimana? Dan inilah yang kemudian dari waktu ke waktu selama beberapa hari terakhir ini sekitar 2 minggu teman-teman terus menjadi pertanyaan, terus menjadi tanda tanya sebenarnya ini bagaimana. Dan luar biasanya teman-teman, ini sudah direspon oleh banyak kalangan termasuk Pak Jokowi, juga Pak Mahfud MD dan banyak lagi pihak yang sudah memberi respon, tetapi sejauh ini sepertinya pengungkapannya itu
luar biasa sekali ya, cukup lama. Sekalipun banyak orang yang kemudian juga menyampaikan bahwa sebenarnya gampang kok diungkapnya kalau semuanya terang benderang, kalau semuanya sesuai jalur dan prosedurnya. Kita nggak tahu teman-teman. Ini kan kemudian asumsi-asumsi ataupun kemudian opini-opini yang beredar di kalangan masyarakat melihat bahwa kok begitu susahnya sih mengungkap kasus ini, sepertinya kok alot banget, lama benar gitu ya. Sedangkan masyarakat sudah greget banget pengen mendapatkan informasi yang valid, informasi yang benar terkait dengan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, inilah yang sampai sekarang terus menjadi keprihatinan, dan pada akhirnya teman-teman, ya kita sebagai sesama warga negara, sesama anak bangsa, patutlah memang ya terus memberikan support ataupun kemudian menaruh harap ya, semoga kiranya Pak Kapolri sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung, ya supaya kiranya ini segera diungkap lah. Ini sudah sekian hari, ya ini sudah sekitar 2 minggu bahkan lebih ya teman-teman ya. Ya ini sudah sekitar 2 minggu lebih, tetapi sampai hari ini juga kita tidak mendapatkan informasi ataupun kemudian ya kebenaran dibalik dari ya meninggalnya Brigadir Joshua ini. Yang ada adalah banyak banget netizen ataupun kemudian diantara kita semua yang terus bertanya-tanya. Nah memang benar juga teman-teman ya, Baradae ini sejauh ini juga kita lihat belum ada muncul di publiknya, termasuk istri dari siapa namanya teman-teman ya, Verdi Sambo ini ya belum juga muncul ke publik sebagaimana yang tadi dikomentari olehnya Dewi Tanjung. Ya kalau nggak ada apa-apa muncul-muncul aja, santai-santai aja, nggak ada yang perlu ditakuti ya. Ya inilah apakah mereka memang ada SOP tertentu ataupun kemudian ada pertimbangan tertentu, sehingga sangat sulit sekali. Saya tadi coba searching juga di media sosial ini, kira-kira ada nggak sih muncul ke publik? Ya tidak ada teman-teman, kecuali beberapa hari yang lalu itu Baradae itu pun hanya dalam pemberitaan saja ya, ketika diberitakan katanya minta perlindungan LPSK ya, minta perlindungan LPSK, dan kemudian ada beberapa penjelasan dalam artikel itu sudah saya share sebelumnya teman-teman, tetapi kita tidak melihat bahwa ya Baradae ini muncul ke publik untuk berbicara, menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi. Sampai sekarang hal itu tidak kita temukan, dan itulah yang sampai hari ini terus menjadi tanda tanya publik dan masyarakat menantikan. Dan luar biasa teman-teman, bahkan ini sudah sampai melibatkan TNI ya dalam rangka melakukan otopsi ulang ya almarhum Brigadir J. Jadi kita nanti ya teman-teman, saya lihat dengar tadi apakah pelaksanaannya itu hari Rabu atau kapan, kita masih menantikan beritanya. Tetapi ini kemudian sudah ramai sekali kalangan masyarakat ya, banyak banget netizen ataupun kemudiannya orang-orang lain yang mempertanyakan dan menantikan kira-kira seperti apa nanti ya hasilnya. Ya, kita nggak tahu teman. Nah ini juga ini ya, ada ini teman-teman, ada aksi 1000 lilin ya keadilan ya, doa bersama untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat ya di Bundaran HI. Nah itu dia teman-teman, itu memang banyak juga ya teman-teman kita. Nah ini foto-fotonya yang kemudian ramai di media sosial. Ini teman-teman, jadi ramai sekali bukan ya? Ini memang sudah menarik perhatian publik, dan kita nantikan semua pengungkapan dari kasus ini. Semoga semuanya terungkap dengan seterang-terangnya, sehingga masyarakat kita terutama di Indonesia ya, juga terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkan, mendapatkan informasi ataupun kebenaran sebenarnya apa yang dialami, siapa yang melakukan, ya dalangnya siapa, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Nyai Dewi Tanjung. Itu dia teman-teman. Kita doakan saja sebagai warga negara, kita support saja upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga, juga tim yang ada di kepolisian ataupun pihak-pihak luar yang terlibat untuk mengungkap kebenaran dari semuanya ini. Terima kasih semuanya, shalom.